Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Hari ini saya mau masak sop kentang dan juga sawi putih. Ada juga tomat. Bahan-bahannya hanya ini. Terus nanti akan saya beri. Ini adalah bawang putih goreng yang sudah saya blender. Jadikan pasta seperti ini. Ya, sekarang saya mau motong kentangnya. Potong kecil-kecil saja. Karena saya tidak punya wortel, maka saya beri tomat untuk gantinya wortel. Masakan saya simpel-simpel aja teman-teman, karena merawat anak berkebutuhan khusus itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kentangnya saya rendam air bersih supaya tidak menghitam. Lanjut saya akan potong sayurnya. Ini sawi putih sesuai selera ya, optional, tidak harus berapa-berapa. Sisihkan dulu. Saya potong tomatnya. Ini supaya berwarna aja sayurnya teman-teman, karena wortel saya habis, maka saya ganti dengan tomat. Tidak harus juga, nggak apa-apa. Di sini saya akan geprek 2 siung bawang putih sebagai pengharum. Saya akan tumis dulu bawang putihnya dengan minyak secukupnya, kurang lebih 3 sendok makan. Jika sudah harum dan bawang putihnya sudah berubah warna, tambahkan air panas setengah dari panci, kurang lebih 1 liter sampai 1,5 liter air. Airnya sudah mendidih, masukkan kentang. Dan saya akan tambahkan setengah sendok teh bawang goreng yang sudah di blender. Rebus sampai matang. Masak belum selesai, tapi lah Jovan udah kelaparan ya. Makan dulu dengan abon ya. Abon apa itu? Abon ikan. Iya, makan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai masak, Jovan makan lagi. Oke? Udah kelaparan Jovannya. Kentangnya sudah lunak. Masukkan sayurnya. Kita masak kurang lebihnya 3 sampai 4 menit saja, atau sampai mendidih. Saya tambahkan merica bubuk secukupnya. Oke. Sudah mendidih, tambahkan tomat, dan juga garam secukupnya. Tes rasa.
Oke, cukup, matikan. Saya tambahkan bawang merah goreng untuk taburan. Selanjutnya saya akan masak ayam, dada ayam. Ini setengah dari dada ayam. Dada ayam masak bawang bombay. Bahan-bahannya sini ada setengah dari dada ayam, setengah buah bawang bombay, 3 siung bawang putih. Saya akan geprek dulu. Apa ce? Juvan sambil makan, sambil senyum-senyum tuh. Apa ce? Oke, geprek kasar aja, dicincang kasar. Saya akan potong dadu saja. Oke, sisihkan dulu. Saya akan potong kecil memanjang. Apa aja? Ayamnya akan saya marinasi dulu dengan merica bubuk secukupnya, sama minyak wijen secukupnya, ini penghilang amis, dan juga sedikit tepung tapioka. Fungsinya untuk melembutkan daging supaya tidak alot atau tidak keras. Fungsi tepung maizena di sini untuk melembutkan daging ya teman-teman. Bisa juga untuk mengentalkan, tapi di sini fungsinya saya fungsikan memang untuk melembutkan daging supaya dagingnya tidak keras karena ini dada. Lalu akan saya tambahkan garam sedikit. Oke, tangan saya sudah bersih. Ini saya akan dicampur sampai merata dan akan saya biarkan kurang lebihnya 10 menit supaya bumbu-bumbunya meresap. Oke, begini aja cukup. Sisihkan dulu minyak secukupnya, kurang lebih 2-3 sendok makan. Saya tumis dulu bawang putih. Sudah harum, masukkan bawang bombaynya. Kita tunggu bawang bombaynya sampai aromanya muncul, keluar aroma. Bawang bombaynya sudah harum dan sudah layu. Ayamnya. Setelah matang, saya akan tambahkan air panas. Andalan saya air panas secukupnya saja, kurang lebih 1 gelas. Tambah sedikit merica. Masak
dada ayam atau fillet ayam jangan terlalu lama teman-teman, supaya tidak keras. Ya. Kaldu ayamnya udah keluar, asinnya pas, mericanya juga pas. Saya tunggu sekali lagi sampai mendidih sebentar saja. Oke, ini sudah mendidih. Sudah mendidih teman-teman, sudah siap diangkat. Jangan terlalu lama ya. Fillet ayam masak bawang bombay. Selanjutnya saya mau masak tahu. Ini ada 2 potong tahu. Saya akan bikin perkedel tahu. Bumbu-bumbunya simple aja teman-teman. 2 potong tahu. Saya tambahkan dengan bawang putih goreng yang sudah saya blender secukupnya. Sini ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, ada garam 1 sendok teh, dan juga merica bubuk secukupnya saja. Saya akan pencet-pencet sampai tahunya halus. Saya tambahkan telur, 1 butir telur untuk perekat. Untuk menggoreng-goreng dengan minyak banyak, entah kenapa saya lebih suka mengandalkan wajan-wajan legend seperti ini ya teman-teman. Karena menurut saya sih lebih enak daripada wajan-wajan teflon ya. Saya lebih suka yang seperti ini. Sedikit tips buat teman-teman yang ingin membuat perkedel tahu dan tidak pakai tepung tapi tidak ambiar alias tidak pecah. Kalau saya sih seperti ini. Saya padatkan dulu. Nah, setelah itu saya akan ambil sedikit demi sedikit dari bagian pinggir seperti ini. Dan minyak sudah panas, ini kan saya goreng. Pastikan bahwa minyaknya sudah panas supaya adonan tidak pecah. Dan pastikan yang digoreng ini tahu perkedel tahunya itu harus tertutup oleh minyak supaya dia tidak pecah juga. Tapi jangan terlalu banyak ya untuk menggorengnya supaya dia enak dibaliknya nanti dan tidak pecah. Seperti ini. Sedikit saja dulu supaya enak dibalik. Oke. Tunggu sampai benar-benar kering supaya tidak pecah. Ini banyak busanya. Saya menggunakan minyak kelapa teman-teman, jadinya banyak busanya nih, minyak kelapa homemade. Nah, jika sudah kering begini, yang bagian atas sudah mulai kering, kita bisa membaliknya. Nah, tanpa harus ada drama-drama ambiar ya. Nah, utuh. Tapi apabila belum kering, bagian atas belum kering, dia dibalik pasti akan ambiar. Jika dibalik pasti ambiar. Jadi biarkan sampai kering dulu. Oh, utuh, ini bagus. Nah, utuh juga. Sukses. Intinya kalau goreng tahu, perkedel tahu harus terendam dengan minyak dan harus kering baru dibalik supaya tidak ambiar. Ini dia hasilnya, perkedel tahu tanpa tepung. Ini dia masakan kita hari ini.
sop sayur, tahu, perkedel tahu, dan juga ayam bawang bombay. Jovan makan lagi ya? Masak udah selesai, Jovan makan lagi. Double ya, Jo. Rohani. Rohani, apanya rohani? Kenapa jadi rohani? Ah. Tahunya sudah laris manis ya? Dedek suka ya dengan tahu perkedel tahunya. Laris manis tahunya. Ya, Jo? Makan tahunya, Jo? Enak nggak? Sibuk mengunyah ya?